Shalom, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita boleh kembali berada di ibadah kita tengah minggu, untuk kita boleh terus setia bertekun di dalam kita mencari Tuhan, karena tidak ada hal yang lebih baik, lebih utama dalam kehidupan ini selain kita mencari, mengandalkan Tuhan. Ibadah berarti kita menaruh segala sesuatunya dalam tangan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita dan mengizinkan Allah yang mengambil alih setiap kehidupan kita. Haleluya. Baik, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi sebelumnya menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing, keluarga jemaat GBM of Truth. Tuhan melawat kita, mari kita mengizinkan Roh Kudus mengambil alih hati kita dan firman Allah berbicara kepada kita. Baik, tema kita malam hari ini, pada hari Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang topik sukacita dari Tuhan. The joy of the Lord. Sukacita dari Allah. Inilah kebenaran yang Allah mau supaya kita bersama-sama bukan hanya sekedar menjadi sebuah pembelajaran, tapi menjadi sebuah kebenaran yang kita izinkan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab demikianlah yang Allah kehendaki ketika Tuhan Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus menyampaikan hal ini melalui Injil Yohanes pada pasal 15 ayat 11. Inilah yang menjadi pijakan dasar mengapa kita harus tinggal hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tidak ada sukacita yang lain yang dapat menggantikan, yang dapat mengambil alih sukacita yang daripada Tuhan. Sebab tidak ada sukacita yang sesungguhnya, yang sempurna seperti sukacita yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebab kita tahu, kita sudah belajar dari minggu kemarin bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Sukacita yang tidak bisa ditutupi, disembunyikan, digantikan oleh kondisi keadaan apapun. Sebab sukacita itu menjadi sebuah kebenaran yang sudah Allah perbuat dalam kehidupan kita. Karena itu sukacita ini adalah sukacita yang diberikan Allah atas kehidupan kita. Sebab sukacita yang Allah berikan pada kita adalah sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan secara manusia, apa yang terjadi dengan keadaan, kondisi kita. Sepenuhnya sukacita yang datang daripada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, sekalipun engkau tidak melihat, namun engkau mengasihinya, engkau percaya kepadanya, sekalipun engkau sekarang ini tidak melihatnya. Karena itu kita bergembira, karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena iman, karena percaya bahwa Allah adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan, bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah menjadi sebuah pijakan keyakinan kita ketika kita mempercayai Allah, maka sukacita yang daripada Allah itu dinyatakan melimpah sampai penuh, kata Tuhan. Bukan setengah, bukan sebagian-sebagian, tapi sepenuhnya. Sebab itu kehidupan kita seharusnya mengalirkan, menyatakan sukacita Allah yang tidak pernah kering, tidak pernah berkesudahan. Sebab sukacita Allah itu yang diberikan Allah kepada kita. Baik, mari malam hari ini kita melanjutkan lebih lagi. Kita melihat apa yang menjadi dasar alasan sehingga sukacita Allah menjadi sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Sukacita yang sempurna dan tidak bisa digantikan, tidak bisa ditutupi, tidak bisa disembunyikan. Walaupun kelihatannya secara manusia, keadaan manusia kita terbatas dalam kondisi yang tidak menurut seperti keadaan dunia, yang orang bilang kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak punya kelebihan, kamu tidak punya sesuatu yang bisa kamu banggakan. Tetapi sukacita daripada Allah itu tidak bisa digantikan. Sukacita daripada Allah itu tidak bisa disembunyikan, ditutupi dengan peristiwa, dengan kondisi dan keadaan, bahkan kata orang sekalipun. Itulah sebabnya sukacita yang daripada Allah itu disebutkan mulia dan
tak terkatakan, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dijelaskan dengan cara manusia melihat, memperhitungkan, memikirkannya. Nah, apa yang menjadi alasan sehingga Allah memberikan pada kita sukacita yang demikian besarnya kepada kita? Apa yang menjadi dasar bahwa kita punya sukacita yang demikian luar biasa di dalam Kristus? Memang kita sudah mengetahui jawabannya ya. Karena sukacita ini dari Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana sukacita dari Tuhan itu menjadi sebuah kebenaran yang kita pahami, kita mengerti. Sehingga sukacita yang mulia dan tak terkatakan, yang tidak dipengaruhi, ditentukan oleh apa yang kita lihat, apa yang terjadi, apa yang kita alami. Tapi sukacita yang sepenuhnya kita miliki, kita bangun oleh karena kita percaya bahwa Allah adalah sumber segala sesuatunya atas kehidupan kita. Bukan oleh karena keadaan apapun yang terjadi. Apa yang menjadi alasan iman kepercayaan kita sehingga kita bisa memiliki sukacita Allah yang luar biasa? Mari kita kembali melihat tulisan Rasul Petrus. Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. Ya. Kita sudah melihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama pada ayat yang ke-8. Setelah sebelumnya Rasul Petrus menuliskan dalam ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, dan bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus menderita berbagai-bagai pencobaan. Dan bergembiralah akan hal itu. Pertanyaannya, apa hal itu? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Menarik kan? Bagaimana kita bisa bersuka cita ketika pada saat yang bersamaan kita sedang mengalami duka cita. Oleh karena kondisi alasan apapun. Firman Allah memberitahukan keadaan duka, keadaan susah, keadaan sulit tidak menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk kita bisa mengalami, merasakan, menerima sukacita yang daripada Tuhan. Nah, apa itu? Bagaimana sukacita itu demikian terjadi? Dasarnya apa? Alasannya apa? Nah, kita kejar tulisan Rasul Paulus yang mengatakan, dan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus, bahkan sekalipun harus menderita, harus mengalami kesusahan, harus mengalami kesulitan, ini tidak boleh menjadi sebuah hal yang menghalangi kita untuk kita dapat bergembira dan bersukacita karena Tuhan. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Inilah dasar-dasarnya. Sekalipun kamu tidak melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, sekalipun sekarang ini kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ayat 9 ini alasannya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Bapak Ibu, kenapa oleh iman, walaupun keadaan kita tidak seperti yang dunia, manusia dunia nilai, pikirkan tentang kita, tapi kita bisa mengalami sukacita yang tidak kalah daripada dunia. Walaupun kita mengalami keadaan hidup yang mungkin kelihatannya sepertinya dunia lebih hebat daripada kita, tapi bicara sukacita daripada Tuhan, maka dunia ini, dengan kata lain bahasa seperti itu, dunia ini tidak bisa menandingi sukacita yang Allah berikan pada kita. Nah, bagaimana sukacita oleh iman, sekalipun kita tidak melihat, sekalipun tidak ada kenyataan, sekalipun tidak ada bukti-bukti yang bisa menjadi sebuah dasar untuk kita bisa bersukacita. Tapi sukacita yang kita miliki adalah sukacita yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa ditandingi, dikalahkan oleh sukacita dunia ini. Inilah yang menjadi dasar sukacita oleh karena iman. Karena kita telah mencapai tujuan iman. Apa itu tujuan iman? Salvation, keselamatan. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa kita bersukacita. Kita bersukacita bukan oleh karena iman kita sudah membuat kita melihat berkat-berkatnya. Iman kita sudah membuat kita melihat mujizat-mujizatnya. Iman kita sudah membuat kita melihat bagaimana berkat, bagaimana pertolongan, bagaimana segala sesuatu yang kita butuhkan, kita minta, kita doakan. Bukan hanya sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu, pertanyaannya, kalau Tuhan belum jawab, kalau Tuhan mau belum berikan, adakah kita masih bersukacita? Kalau iman kita hanya menjadi iman yang bersukacita ketika jawaban iman disediakan dengan hal-hal lahiriah, maka iman kita belum menjadi sebuah bukti kebenaran yang sesungguhnya. Sebab kebenaran tentang iman yang sesungguhnya adalah
Kebenaran oleh iman itu membawa kita mencapai tujuan utama dari iman itu. Apa itu tujuan utama dari iman? Bukan soal berkat, bukan soal kebutuhan, bukan soal apa yang kita mau, apa yang kita ingini, apa yang kita minta. Bahkan sekalipun kita di dalam pergumulan, dalam kesusahan, itu tidak menjadi alasan kemudian kita mengeksploitasi, memanfaatkan iman. Maaf, saya harus katakan, banyak orang Kristen hanya beriman, hanya datang mempercayai Tuhan Yesus hanya untuk kebutuhannya, hanya untuk kepentingannya. Mereka melupakan ada sesuatu yang lebih, sehingga ketika kebutuhannya, kepentingannya, urusannya, masalah yang tidak selesai, mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka hanya menggunakan iman hanya untuk kebutuhan jasmani. Maaf, apa bedanya kita dengan dunia ini yang hanya memikirkan hal dunia ketika mereka melakukan segala sesuatu yang menurut mereka baik? Orang dunia sekolah tinggi-tinggi yang ujung-ujungnya untuk duit, untuk cari jabatan, untuk cari kerjaan. Orang dunia ujung-ujungnya kalau sudah punya ilmu, punya pengalaman, ya itu semuanya untuk kemakmuran. Sama seperti kita tambah seri, oh kalau saya punya iman supaya saya makan berkat Tuhan semakin banyak. Makan berkat Tuhan, makan segala sesuatu. Bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu. Bukan tidak boleh. Tapi bukan hanya sebatas itu. Tapi yang utama dengan jelas, dengan sebuah pernyataan yang sederhana tapi perfect. Itulah yang alasan mengapa kita bisa mengalami sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Sekalipun kita tidak melihat ada pertolongan, tidak melihat ada mujizat, tapi kita tetap setia mengasihi Tuhan. Kita percaya kepadanya. Sekalipun hari ini kita belum melihat segala jawaban, segala hal yang kita mintakan pada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya tujuan iman yang lebih besar daripada sekedar kita menanti-nantikan jawaban, daripada sekedar kita menanti-nantikan apa yang kita minta, kita butuhkan. Kita memiliki jawaban atau tujuan iman yang lebih besar. That's it, the salvation. Itulah keselamatan. Keselamatan. Sebab itu ayat selanjutnya 10 dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki. Bukan harta karun yang lain. Bukan harta tersembunyi yang lain. Oh kira-kira apa yang lain, berkat-berkat yang lain. Bukan. Rasul Petrus membuka surat 1 Petrus dengan sebuah kajian, penelitian, penyelidikan, bukan tentang pengetahuan, bukan tentang bagaimana kita punya bakat hebat, bagaimana kita punya skill, keahlian hebat, bagaimana kita bisa menggunakan segala harta, segala modal, segala kekayaan atau menemukan harta. Bukan. Keselamatan itulah yang diselidiki, diteliti. Menarik kata yang dipakai, diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi yang bernubuat tentang kasih karunia. Tentang kasih karunia, grace. Itulah kasih karunia yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dengan judul, semua karena kasih karunia Allah. Kasih karunia inilah yang diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi. Bila mana kasih karunia ini bekerja. Kasih karunia ini mengerjakan sebuah tujuan yang lebih utama, tujuan yang lebih besar. Itulah tujuan yang tidak dapat dibandingkan dengan segala bentuk sukacita yang dimiliki oleh dunia ini. Sukacita dunia ini oleh karena materi, sukacita dunia ini oleh karena kekayaan, sukacita dunia ini oleh karena jabatan, sukacita dunia ini oleh karena pangkat, sukacita dunia ini, itu semuanya tidak bisa dibandingkan. Ada sebuah sukacita yang lebih besar yang diberikan oleh Allah ketika kita menjadi percaya kepadanya. Itulah keselamatan, Bapak Ibu. Keselamatan inilah. Bagaimana kita telah mengenal keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Adakah keselamatan yang Allah berikan kepada kita menjadi sesuatu yang biasa-biasa? Menjadi sesuatu, ya sudah saya diselamatkan, sudah, mau bagaimana? Bapak Ibu, keselamatan yang Allah berikan pada kita ini kalau sudah bekerja, kalau itu sudah menjadi sebuah kebenaran yang saya pakai kata merasuki dirimu, oleh keselamatan itu Allah akan mengerjakan kemuliaan yang mengatasi segala-galanya. Keselamatan yang beroperasi dalam segala bidang. Dalam segala hal engkau akan terus menjaga, mempertahankan bagaimana supaya kehendak Allah, kemuliaan Allah. Apa itu kehendak kemuliaan Allah? Keselamatan daripada Allah terus menjadi hal milik. Harta kekayaan yang terus kita pelihara, kita jaga dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang ngiming-ngimingi kita, ketika orang menawari kita, ngapain kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan? Lihat ikut Tuhan kamu begitu-begitu aja, tetap susah, tetap menderita, tetap mengalami masalah yang gak selesai-selesai.
Nih lihat ini, ikut saya kasih jalan keluar dan sebagainya. Tapi yang mereka tidak bisa pahami adalah kita melakukan semuanya ini bukan oleh karena supaya sekedar mengubah nasib, mengubah hidup, mengubah keadaan yang tadinya susah jadi enak, yang tadinya menderita jadi mapan, yang tadinya nggak enak jadi nyaman. Bukan itu Bapak Ibu semata-mata. Tapi keselamatan mereka tidak tahu. Seharusnya kita bisa berkata, maaf Pak, apa yang Bapak tawarkan pada saya tidak dapat dibandingkan. Bapak boleh punya segala harta, Bapak boleh punya segala kebanggaan dunia, Bapak boleh. Tapi saya mau beritahukan, Bapak tidak bisa membeli keselamatan dengan harta yang Bapak punya. Bahkan dengan keyakinan, kepercayaan apapun yang Bapak miliki di dunia ini. Bapak boleh mencari guru-guru, Bapak boleh mencari orang-orang hebat. Bahkan maafkan saya berkata, Bapak boleh mencari orang-orang beragama di dunia ini. Tapi keselamatan tidak ada di dalam siapapun, selain hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang menjadi harta keselamatan yang sungguh kita banggakan. Sehingga kita tidak tergoyahkan. Kau mau pamer sukacita oleh karena mobil baru, kau mau pamer sukacita karena dompet tebal. Bapak Ibu, kalau kita mengerti tujuan iman, sebab itu gereja jangan berubah daripada tujuan berita gereja. Berita gereja bukanlah bertujuan untuk mengubahkan daripada kebenaran iman keselamatan, digantikan dan berita-beritanya untuk promosi tentang dunia. Bagaimana engkau menjadi sukses, bagaimana engkau menjadi kaya, dan hanya memakai iman, memakai nama Tuhan Yesus untuk kepentingan-kepentingan duniawi kita yang hampir kita tidak ada bedanya dengan apa yang disampaikan oleh orang dunia dan gereja. Kita seharusnya menyampaikan berita kebenaran iman yang sesungguhnya. Iman yang Allah berikan pada kita bukan bicara tentang prosperity, kemakmuran, kekayaan, sekedar sukses, motivasi-motivasi yang hanya sekedar membangun sebuah hal yang kelihatan sementara, tapi tidak ada dasar yang kokoh di dalam kebenaran iman. Pak, memangnya tidak boleh itu semuanya. Itu ekses. Ekses itu akibat. Ada main, ada yang utama, maka ini akibat. Kita tidak perlu memikirkan akibatnya, tapi kita harus utamakan yang utama itu sendiri. Keselamatan yang bekerja di dalam kehidupan kita, itulah yang membawa akibat. Makanya saya katakan tadi, kalau keselamatan itu sudah merasuki kita Bapak Ibu, segala sesuatunya akan Allah kerjakan secara dahsyat dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Allah sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, bukan dikurangi, bukan diambil, ya, bukan dibatasi, tidak, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi semua itu kan dicari oleh bangsa-bangsa lain. Matius 6 ayat 32. Matius 6:33 itu carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6:32 yang ditambahkan itu dicari bangsa-bangsa lain. Ini tidak boleh menjadi yang utama. Yang harus utama yang kita cari adalah keselamatan. Itu harus menjadi bagian yang utama. Itulah kebenaran, itulah kerajaan Allah, kerajaan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Inilah gambaran sedikit yang diberitahukan Rasul Petrus tentang keselamatan itu. Gambaran sedikit yang dilukiskan Rasul Petrus tentang what is salvation, what salvation is. Ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dimulai. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kembali inilah kata sering kita ucapkan baptis. Telah melahirkan kita, dilahirkan kembali, kita dikuburkan dan kita dibangkitkan, dihidupkan di dalam Kristus. Yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Untuk apa? Setelah kita mengalami proses lahir kembali, proses yang disebut baptisan yang sesungguhnya, maka inilah untuk apa? Kepada hidup yang penuh harapan. Apa bentuknya hidup yang penuh harapan? Maka itu yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa. That's salvation, itulah keselamatan. Menerima suatu bagian yang tidak binasa. Karena ini kita terima oleh rahmatnya,
oleh kelahiran kembali, baptis melalui kematian Kristus yang membawa kita kepada suatu hidup yang penuh harapan. Apa saja hidup yang penuh harapan di dalam kebangkitan yang diberikan oleh Kristus melalui kelahiran kembali atau yang disebut baptisan. Itulah yang pertama. Kita akan menerima suatu bagian yang tidak bisa binasa. Adakah sebuah kebanggaan dunia ini yang tidak binasa? Mau sebutkan apa di dunia ini? Mau harta, mau emas. Lihat harga emas saja hari-hari ini jatuh kok. Harga emas semakin turun. Saya memberitahukan, dan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Emas tidak akan ada artinya. Apa yang dikatakan dunia akan berharga itu akan tiba-tiba jatuh. Akan tiba-tiba jatuh. Supaya setiap orang tahu bahwa tidak ada hal yang bisa dibanggakan, dimegahkan menjadi sebuah kekuatan hidup selain hanya di dalam Tuhan. Tidak ada. Tapi Allah menyediakan pada kita suatu bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat apalagi layu, ya, tidak dapat layu, yang tersimpan bukan di deposit bank, bukan di saldo bank, investasi bank, bukan. Inilah keselamatan. Bagaimana kita bisa bandingkan dan segala bentuk kekayaan dunia yang tersimpan dengan bank? Kau mau tulis nolmu berapa? 1 triliun kah? Maaf, itu bisa rusak, itu bisa habis, itu bisa berkurang. Bapak terlalu berlebihan. Pak, kita belajar, Indonesia pernah mengalami likuidasi bank. Pemerintahnya bisa, bank yang bangkrut nggak bisa mengembalikan talangan kepada nasabahnya. Yang 1 miliar ke atas nggak bisa. 2 miliar ke atas, yang 1 miliar aja dikasih. Jadi kalau tabunganmu 7 miliar, kamu cuma terima 1 miliar karena bank sudah tidak ada dana. Ini sebuah fakta, istilah bank likuidasi. Apa yang bisa menjamin kita untuk tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di surga, tempat yang tidak bisa dirusakkan oleh ngakarat atau dicuri oleh pencuri sekalipun. Itulah janji keselamatan yang Allah berikan pada kita. Yaitu kamu, sebab itu dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah pada ayat yang kelima. Yaitu kita yang menerima keselamatan oleh iman. Percaya kita walaupun kita tidak ada dasar untuk melihat, tidak ada bukti untuk kita menerima semua yang dijanjikan oleh Allah itu. Tapi kita percaya ada suatu janji yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, ya, yang tidak bisa cemar, yang tersimpan di surga. Itu berarti sebuah janji yang pasti diberikan, karena itu tidak bisa digagalkan oleh apapun. Bahkan bukan hanya bicara soal di bumi, tapi terlebih sampai dalam kesempurnaan bersama Bapa selama-lamanya. Yaitu kamu, ayat yang kelima, supaya kita memahami betul, kata Paulus, kata Rasul Petrus. Rasul Petrus memberitahukan di surat pertamanya tentang bagaimana kita harus mengerti keselamatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena dialah seorang rasul satu-satunya yang pertama kali mengatakan, engkaulah anak Allah, Mesias. Ketika Rasul Petrus mendapatkan pewahyuan ini, ketika siapakah menurut kamu aku anak manusia ini, hai Petrus, engkaulah Mesias, itu bicara keselamatan. Rasul Petrus ketika dia mendapatkan hal ini, dia tahu bahwa keselamatan dari Allah sudah diberitahukannya kepadanya. Diberitahukan Allah kepadanya. Sebab itu dari awal Rasul Petrus memberikan sebuah penekanan. Jemaat Tuhan, keselamatan daripada Allah yang kita miliki itu tidak dapat dibandingkan dengan sukacita, kegembiraan yang lainnya. Sukacita oleh karena iman yang membawa kepada keselamatan. Itulah kesempurnaan, itulah sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Sebab itu ayat 5 kita selesaikan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sehingga kamu menantikan apa? Keselamatan. Menantikan keselamatan yang telah disediakan. Yaitu tadi yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Itulah suatu hidup yang penuh harapan. Apabila kita memiliki kehidupan sukacita yang demikian, hidup kita pasti penuh harapan. Penuh sukacita, penuh harapan. Seperti kata Paulus, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita punya keselamatan, Bapak Ibu, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Karena itu ayat yang ke-6 dikatakan, dan bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan keselamatan yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu, yang tersimpan di surga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekalipun sekarang ini seketika kamu harus berduka cita.
Tidak ada sebuah kegembiraan yang lain yang dapat dibandingkan dengan sukacita yang Allah berikan pada kita. Bersukacitalah, karena oleh iman kita memiliki keselamatan daripada Allah. Haleluya. Tidak ada sukacita yang lebih besar. Rasul Paulus pun memberikan sebuah resume teologi. Resume itu kesimpulan teologi yang begitu kuat ketika dia berkata, aku manusia celaka. Ini loh orang yang tidak diselamatkan. Dalam Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, Bapak Ibu? Siapa yang bisa melepaskan Bapak Ibu dari tubuh maut? Sebab Roma 6 ayat 23 sebelumnya, upah dosa adalah maut. Siapa yang bisa meluputkan, membebaskan kita daripada maut, daripada kebinasan, daripada penghakiman oleh karena tuntutan dosa? Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh celaka? Tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus yang telah datang untuk melepaskan kita dari dosa. Sebab kita yang mestinya binasa oleh karena dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Sebab itu Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena ada keselamatan, ada pengampunan, ada penebusan, ada hidup yang baru, ada hidup yang penuh harapan untuk menerima bagian yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu yang disediakan Allah di surga bagi kita. Bahkan Daud sendiri pun memberikan sebuah pernyataan tentang keselamatan supaya kita tahu. Tokoh-tokoh Alkitab berbicara tentang keselamatan. Rasul Petrus bicara seperti itu. Paulus juga berbicara sama. Luar biasanya keselamatan. Sekarang kita tidak ada penghukuman. Bahkan Roma pasal 8 ayat 2 juga dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa, hukum. Kalau ada hukum berarti itu ada sebab akibat, ada kausa prima. Bicara hukum berarti itu bicara sebab akibat. Kalau orang salah harus dihukum. Kalau orang itu tidak bersalah, dia ada pembelaan. Tapi kalau orang yang salah harusnya dihukum. Seharusnya kita yang bersalah, kita berhadapan dengan hukum dosa. Siapa yang tidak berdosa di dunia ini? Seharusnya hukum selanjutnya daripada tuntutan dosa adalah maut. Tetapi syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang oleh roh yang menghidupkan telah memerdekakan kita dalam Kristus dari tuntutan sebab akibat hukum dosa dan hukum maut. Sebab itu kita sekarang yang dalam Kristus tidak lagi menanggung penghukuman apapun. Itulah keselamatan. Dan cukup Paulus menyatakan keselamatan yang daripada Allah menjadi sebuah pijakan sukacita yang luar biasa. Daud sendiri pun mengatakan demikian dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-6. Daud juga menyebutkan demikian. Berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Artinya sepenuhnya itu adalah kasih karunia Allah. Sebab itu judul Roma pasal 4 adalah Abraham dibenarkan karena iman. Karena iman, kasih karunia Allah semata-mata. Sebab itu dilanjutkan ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah orang, artinya inilah orang yang diampuni pelanggarannya, ditutupi dosanya, tidak diperhitungkan kesalahannya. Siapa yang bisa berbuat seperti ini? Kita baru dikorek orang, kau kemarin sudah bikin begini, kau sudah lakukan ini. Siapa di dunia ini? Itulah Allah kita yang melakukan segala sesuatu bukan karena perbuatan kita, tapi kasih karunia-Nya. Untuk supaya apa? Supaya tidak ada tuntutan dosa, tuntutan penghukuman, tuntutan penghakiman oleh karena pelanggaran, oleh karena kesalahan, dan oleh karena dosa-dosa. Sebab Allah sendiri sudah menebusnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang dibenarkan di hadapan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Itulah keselamatan. Daud sendiri menyatakan demikian. Dalam Mazmur disebutkan itu dalam Mazmur 32. Sebab itu sekarang kita lihat apa kata Tuhan Yesus tentang keselamatan itu sendiri. Tuhan Yesus sendiri berkata tentang keselamatan demikian. Dalam Lukas 9 ayat 25. Apakah gunanya kamu miliki seluruh dunia ini, tetapi engkau membinasakan dan merugikan dirimu sendiri? Dapatkah kau bandingkan segala harta dunia dengan keselamatan yang aku berikan, kata Tuhan Yesus? Apakah gunanya kau seorang memiliki seluruh dunia ini, semua harta dunia dimiliki,
Tetapi engkau merugikan, membinasakan. Kata yang pertama, membinasakan dan merugikan. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan keselamatannya. Tidak dapat digantikan. Itulah alasan, itulah dasar kenapa kita punya sukacita Allah yang luar biasa. Kita punya harta yang tidak dimiliki oleh dunia kalau dunia tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita punya sukacita yang lebih besar daripada yang dunia miliki, karena keselamatan sudah Allah berikan kepada kita. Amin. Sebab itu lanjutkan Lukas 15, Tuhan juga berkata demikian. Aku berkata padamu, demikianlah ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah ketika orang berdosa bertobat, ketika orang jahat diselamatkan, orang yang tidak mengenal Tuhan diselamatkan, orang berdosa bertobat. Lukas 15 ayat 10. Iya. Bicara tentang dirham yang hilang. Itu seperti gambaran bagaimana Allah bersukacita. Lihat malaikat di surga bersukacita karena satu orang diselamatkan. Orang berdosa, karena itu Allah mencari orang yang mau bertobat, orang yang mau diselamatkan. Allah tidak mencari orang yang merasa dirinya benar tapi tidak butuh keselamatan, karena dia merasa tahu keselamatan tapi dia tidak hidup dalam kebenaran keselamatan. Apa lu? Memangnya buktinya apa, Pak, saya hidup dalam kebenaran? Ya itu tadi, sukacita karena keselamatan. Kalau engkau tidak mengalami sukacita karena keselamatan, hidupmu tidak mengalami sukacita itu sendirinya, maka engkau sedang tidak hidup dalam keselamatan yang Allah berikan. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam keselamatan daripada Allah, lihat ini. Ini yang Tuhan katakan, ada sukacita bagi dengan malaikat di surga. Bahkan ayat 32 penutup daripada perumpamaan tentang anak bungsu dan anak sulung. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu yang mati itu telah hidup kembali. Dia yang hilang telah didapat kembali. Bersukacita, patut seharusnya bersukacita. Yang sulung inilah orang Kristen agamawi. Mereka berpikir sukacita itu karena ya kita diberkati, kita bisa bangun, kita bisa punya fasilitas, kita bisa punya. Bapak Ibu, melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan itu jauh lebih berbahagia daripada kita berbicara tentang fisik. Mari kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal fisik. Sehingga kita pikir, oh kalau tidak ada, Bapak Ibu. Engkau boleh punya fisik besar, bangunan hebat, tempat yang luas. Tetapi kalau sukacita itu bukan sukacita karena jiwa-jiwa. Tanya, adakah jiwa-jiwa yang diselamatkan? Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan? Atau kita melihat kiri kanan, cuek, tidak ada belas kasihan seperti anak sulung itu, yang tidak punya belas kasihan terhadap adiknya yang hilang. Allah di surga bersukacita karena keselamatan terhadap orang-orang yang hilang dan dibawa pulang kembali. Inilah keselamatan yang Allah berikan pada kita. Mari kita bersukacita karena kita punya keselamatan yang luar biasa. Amin. Mari kita melangkah alasan yang kedua. Mengapa sukacita yang daripada Tuhan ini demikian luar biasa? Sampai Tuhan Yesus katakan supaya sukacitamu menjadi penuh. Artinya tidak ada sukacita yang lain yang bisa mengisi hatimu, hidupmu, selain daripada sukacita yang daripada aku. Karena sukacita yang daripada Tuhan itu mengerjakan kebaikan-kebaikan Allah. Mengerjakan hal-hal apa yang kita perlu. Jadi sukacita oleh iman kepada anak Allah Tuhan Yesus itu adalah kunci pembuka untuk kita menerima, membuka gudangnya Allah, perbendaraannya Allah, untuk kita menerima segala sesuatu yang ada di dalam gudang Allah. Engkau boleh berdoa, engkau boleh berpuasa, engkau boleh suka baca firman Tuhan, tapi kalau hidupmu tidak mengalami sukacita daripada Allah, maka kita hanya sekedar melakukan sebuah perbuatan oleh karena sebuah hukum agamawi semata-mata, tapi tidak tercermin kehidupan. Segala sesuatu yang hidup itu akan nampak melalui yang hidup itu bagaimana? Sukacita. Kalau sedih, susah, hidup tapi ada minusnya. Orang hidup tapi kalau dia menangis melulu, meratap selulu, berduka cita, mukanya murung melulu, itu hidup yang minus. Allah tidak mau kita mengalami hidup yang minus, tapi kita harus mengalami hidup yang plus oleh karena tanda salib. Karena Kristus sudah menebus kita, karena Allah sudah memberikan kemenangan kepada kita dan memberikan keselamatan. Hidup ini harus dilalui dengan sukacita. Maka ketika sukacita itu berarti ada hidup yang tanda plus, bukan tanda minus.
Hari-hari ini banyak orang hidup tapi mati. Tidak ada sukacita. Bahkan marah-marah. Bahkan sinis. Tersinggung. Buka celah terhadap hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Kenapa demikian? Karena kita menjalani kehidupan dengan sebuah tanda yang salah. Bukan tanda sukacita, tapi tanda yang dari dunia. Dunia ini selalu berusaha untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera, itulah iblis. Dunia ini mengambil segala yang baik sehingga kita tidak bisa bersukacita. Harusnya kita dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena sukacita yang daripada Tuhan itulah kunci penerobos. Membuka setiap gudang perbendaharaan Allah untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Jadi kalau engkau tidak bersukacita, maafkan, engkau berada pada sebuah tempat yang salah untuk engkau menerima apa yang menjadi janji Tuhan pada kita. Jangan-jangan kita tidak menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu. Harusnya kita tetap bersukacita dalam segala keadaan apapun. Mazmur 37 menjelaskan hal itu. Kebahagiaan orang fasik itu semu. Itu judul perikopnya. Saya setuju dengan judul perikop Mazmur. Kalau saya katakan saya setuju, bukan berarti saya mencoba untuk kok bisa memasukkan pikiran sendiri. Tidak. Karena judul-judul perikop itu buatan sarjana sekarang ini. Ya. Itu tidak secara langsung ada tertulis dalam logos. Fatsal ayat-ayat itu tidak ada. Itu tambahan. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah belajar Alkitab. Ya, itu semua membantu kita. Sebab itu kita pun bisa memberikan pikiran kita untuk judul perikop. Bisa. Saya setuju dengan judul Mazmur kebahagiaan, Mazmur 37. Dari Daud. Janganlah marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan kita ini marah. Biar aja orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Berapa banyak kita mulai dengan hidup kita dengan sebuah kemarahan pada orang yang jahat. Entah jahat kepada kita, entah jahat pada orang, entah jahat dengan kondisi. Jangan itu menjadi penghalang bagaimana kita bisa menerima segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat pertama ini dimulai dengan jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Itu bukan urusanmu. Orang itu adalah tanggung jawabnya kepada Tuhan. Mereka adalah sama dengan kita. Jangan hatimu iri kepada orang yang berbuat curang. Berapa banyak kita, Tuhan orang itu kok sukses berhasil tapi dengan cara curang, tapi kok diberkati, kok lebih sukses daripada saya. Cara benar kita iri, kemudian kita di belakang dia mulai ngomong-ngomongin dia, mencari segala cara untuk supaya orang tahu kecurangannya. Bapak Ibu, jangan ini menjadi sebuah jerat yang menghalangi kita untuk menerima apa yang seharusnya kita miliki. Sebab itu Allah berbicara tentang sukacita yang harus kita bangun. Sukacita harus kita kerjakan. Sukacita yang kita miliki yang tidak bisa dibandingkan. Sebab ayat yang kedua dikatakan, sebab mereka segera lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sebaliknya ayat yang keempat, ini yang Tuhan mau lakukan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah. Diamlah di negeri dan berlakulah. Lihat ada 4 hal di sini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah negeri dan berlakulah setia. Harusnya dengan poin-poin ini menjadi sebuah kebenaran untuk kita bisa meyakini menerima Tuhan. Pasti tolong saya sudah percaya kok. Saya tidak melakukan hal yang tidak bercela. Saya sudah setia. Saya sudah diam. Diamlah di negeri itu berarti kita ibadah. Diamlah di negeri berarti kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dalam 4 hal sepertinya sudah menjadi sebuah bagian yang syarat yang kita bisa banggakan. Tuhan, aku sudah percaya, aku sudah melakukan apa yang baik, aku sudah diam di negeri dan aku berdoa. Maafkan saya, ayat ini tidak berhenti di titik. Pada ayat yang kelima ada sebuah kata yang menarik. Inilah justru menjadi kunci. Engkau tidak cukup percaya, engkau tidak cukup berbuat baik, engkau tidak cukup hanya diam di negeri, menganggap dirimu sudah melakukan apa yang Allah kehendaki, sampai engkau bisa berkata, aku setia loh Tuhan. Tapi kalau engkau tidak melakukan yang bagianmu yang kelima ini, dan bergembiralah karena Tuhan. Berapa banyak orang Kristen banyak melakukan hanya sebuah, tapi tidak ada sukacita, tidak bergembira karena Tuhan loh. Tapi kalau tidak percaya, sudah melakukan apa yang baik sudah. Bapak Ibu, yang tidak bisa ditutupi itu adalah bagaimana dengan sukacita. Ketika engkau sedang menunggu setia sama Tuhan, tapi engkau semakin dihina, semakin diolok. Adakah kita tetap bisa
bersukacita dengan iman, bersukacita dalam percaya, bersukacita dalam berlakukan yang baik, bersukacita dalam diam di negeri, bersukacita dalam kesetiaan. Karena itu bergembira karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu yang, jangan sampai apa yang kita pingin, kita sudah berdoa, kita percaya, tapi kenapa kok itu belum terjadi? Karena kita tidak bersukacita, kita bersungut-sungut, kita murung, kita biarkan kesedihan. Loh, kamu percaya atau tidak? Itulah yang saya katakan, hidup tapi dengan tanda min, bukan tanda plus sukacita. Hati-hati, jangan sampai kita mengalami sesuatu yang seharusnya kita terima daripada Tuhan, tapi kita tidak menerimanya karena kita meremehkan hal sukacita. Makanya orang bersukacita itu selalu tidak bisa dipungkiri, wajah mukanya pasti akan kelihatan ada kemuliaan Tuhan. Orang tidak sukacita pasti juga kelihatan muka murung, susah, sedih. Bapak Ibu, mari kita bersukacita. Jangan marah, jangan iri hati. Biarkan saja orang berbuat apapun dengan cara mereka. Kita tahu mereka orang dunia. Orang Kristen ya, Kristen duniawi banyak kok. Makanya semua orang Kristen sudah benar. Kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maaf, kata kunci orang Kristen harus sungguh-sungguh. Kalau kita masih main-main, apakah kita bisa berkata, menyebut dengan bangga, aku Kristen? Mari kita mau belajar. Saya tidak katakan siapapun dari kita sudah sempurna, tidak. Tapi kita belajar untuk bersungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan mau, kita lakukan. Supaya apa, saudara? Ini tuh nanti untuk apa yang kau ingini diberikan pada kita. Lo memangnya kenapa sih kok marah di sini? Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20 mengatakan, sebab amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Orang yang marah, karena itu Efesus memberitahukan pada kita, jikalau engkau marah, biarlah sebelum matahari terbenam amarahmu sudah padam. Sebab kalau marah lagi berarti marahmu bukan 1 hari, marahmu sudah 2 hari, berarti sudah marah. Marah 2 hari berarti sudah marah. Marah-marah. Kalau marahmu 3 hari berarti marah-marah-marah. Loh, kalau marahmu sampai 4-5 hari, pemarah ini namanya. Sudah berhari-hari marah, berminggu-minggu marah. Oh, ini tukang marah memang. Marah 1 hari cepat sebelum matahari terbenam. Tuhan, ampuni saya. Saya maafkan, saya ampuni dia. Saya berkata, jangan simpan. Kalau marahnya hari kedua, itu sudah marah-marah. Ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di depan Tuhan. Yakobus pasal pertama ayat 20. 1 Korintus 10 ayat 10. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang. 1 Korintus 10 ayat 10. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Lihat ini, dosa sungut-sungut membawa kita lihat bukan hanya tidak menerima keinginan. Dibinasakan berarti engkau kehilangan keselamatan. Bapak Ibu tidak main-main. Janganlah engkau bersungut-sungut seperti yang dilakukan. Tema perikop 1 Korintus 10 pasal 10 itu adalah Israel sebagai peringatan. Peringatan di dalam kita yang hidup dalam masa ini melalui perjanjian baru ini. Sungutan orang Israel itu menjadi sebuah hukuman, bukannya teguran. Maut. Maut. Makanya kadang ada banyak orang Kristen memuji diri, saya beriman. Tapi ada satu hal, tapi beriman sekaligus sungutannya juga tinggi. Jangan. Kita harus bersyukur. Jangan biarkan hal apapun. Kita harus bisa bersukacita di dalam doa. Amin. Kalau sukacita Allah itu sudah memenuhi kita, Bapak Ibu, what our needs, apa kebutuhan kita? Sakit sembuh, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita itu akan mendatangkan kesembuhan. Amsal 17 ayat 22. Tidak perlu beli obat, tidak perlu sibuk rumah sakit, hati yang gembira. Tuhan sudah kasih obatnya. Setiap penyakit itu datang dari hati. Kalau hati kita benar, hati kita senang, hati kita berkenan kepada, tidak ada penyakit. Tanya semua teori kedokteran, ujung-ujungnya adalah hati. Apalagi yang sudah kena stroke, kena sudah mulai ancaman, itu biasanya sudah dikatakan bed rest ya. Bed rest itu istirahat penuh, total. Tidur aja di tempat tidur bed. Nggak usah mikir macam-macam. Keluarga dikasih tahu, jangan kasih berita-berita yang mengagetkan. Apalagi berita-berita buruk. Harus betul-betul
Itu soal hati. Hati itu yang mengendalikan pikiran. Pikiran yang sudah overload, tidak bisa dikendalikan. Itulah yang sudah menekan seluruh kesehatan tubuh orang itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berkata yang lain secara cepat, sukacita itu memberikan perlindungan kepada kita. Tetapi orang-orang Mazmur pasal 5 ayat 12, tetapi orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Mereka akan bersukaria karena Engkau. Mazmur 5 ayat 12. Tetapi orang-orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Ini ada perlindungan. Ada kesembuhan. Yang kedua ada perlindungan. Mereka akan bersorak-sorak karena Engkau dan bersukaria karena Engkau menaungi mereka dan bersukaria untuk selama-lamanya orang yang mengasihi namamu, sebab Engkau, ayat 13, sebab Engkau memberkati orang yang benar ya Tuhan. Berarti orang yang benar itu orang yang bagaimana? Orang yang memanifestasikan imannya dalam bentuk sukacita. Kalau engkau percaya tapi engkau tidak sukacita, engkau tidak termasuk orang benar. Kemudian ditutup, sebab Engkau memberkati orang yang benar ya Tuhan. Dan Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sebab sebelumnya juga Mazmur 4 ayat yang 8, sebelumnya Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Ini tentang sukacita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggurnya. Lihat, sukacita kita tidak bisa ditandingi. Orang boleh megahkan ini punya itu. Kami punya sukacita yang kau tidak bisa miliki. Sukacita yang lebih daripada apapun. Bahkan Allah akan menyembuhkan kami ketika kami sakit. Kami tidak perlu habiskan uang kami begitu. Lihat orang dunia, kalau sakit sudah habis jutaan. Berapa banyak orang Indonesia, Singapura habis sampai miskin karena untuk obat, berobat rumah sakit. Hati-hati, jangan sampai kita dimiskinkan karena penyakit. Karena engkau meremehkan arti joy of the Lord. Sukacita daripada Tuhan itu bisa menyembuhkan, bahkan menjadi perlindungan. Saya katakan tadi, pikiran. Kalau engkau penuh sukacita, engkau tidak akan gampang khawatir, gampang-gampang terserang oleh tipu daya iblis, mikir yang aneh. Kenapa? Sukacita daripada Tuhan akan membuat engkau teringat, Tuhan, aku pegang teguh janjimu. Engkau yang memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sukacita yang daripada Tuhan yang ketiga itu memberikan kemenangan. Mazmur 21 ayat yang kedua. Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersukacita. Betapa besarnya kegirangan yang daripada-Mu oleh kemenangannya. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Kemenangan ini diperoleh dari mana? Dari sukacita yang diberikan Allah kepada Daud. Karena kuasa-Mu Raja. Sukacita yang oleh kuasa Allah yang luar biasa membuat Daud dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Rentetan janji kemenangan disebutkan dalam Mazmur 21. Baca sendiri Bapak Ibu, rentetan kemenangan. Allah menjawab doa, Allah memberikan semuanya. Luar biasa. Dan ini yang keempat, sebagai hal bagaimana Allah akan bergerak di dalam kehidupan kita. Lebih jauh lagi, sukacita Allah akan membawa kita kepada pemulihan. Mazmur 126. Pengharapan di tengah penderitaan. Nyanyian siara, Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ayat yang pertama. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh tawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tawa. Tidak ada orang ketawa tapi sedih itu. Wah, ya, ketawa tapi tidak ada. Kita ketawa karena kita bersuka cita. Amin. Tapi sebaliknya orang sedih tapi ketawa. Wah, ini aneh ini nanti. Ya. Ini sukacita, artinya di dalam sukacita yang Allah berikan karena ada penerobosan, akan ada pemulihan yang Allah berikan pada kita. Pada waktu itu bangsa-bangsa di sekelilingmu akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang. Lihat ini Bapak. Sukacita pada waktu itu mulutmu penuh dengan tawa. Sudahkah kita bersukacita karena Tuhan? Makanya ayat 3 dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka. Beri kemuliaan padanya, pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Haleluya, sebab Tuhan Allah. Ya, saya jadi ingat pujian ini waktu masih sebagai WL ya. Kalau sukacita daripada kita bisa menari. Haleluya, sebab Tuhan Allah. Bapak Ibu, itu di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7. Coba buka. Ini bukan sekedar nyanyian.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wahyu 19 ayat 7. Harusnya kita bersukacita. Amin. Kita akan menerima sakit sembuh. Dalam kondisi apapun ada perlindungan Tuhan. Engkau akan menerima kemenangan dalam setiap pergumulan apapun, sampai janji penerobosan pemulihan. Bahkan dikatakan pada ayat yang ketiga, pulihkanlah keadaan. Mazmur 126 ayat yang ketiga, ayat yang keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti batang tanah air, seperti batang air tanah Negeb. Artinya keadaan yang susah, sulit sekalipun, yang menabur dan mencucurkan air mata, Allah akan buat kalau engkau menghadapi itu tidak semata menangisi, tapi engkau tetap penuh pengharapan dalam sukacita. Sekalipun keadaan kau lalui ini tidak mudah. Mazmur 126 ayat yang 5 dikatakan, orang yang berjalan maju sambil menabur benih, orang yang menangis sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai. Dan orang yang berjalan maju menangis sambil menabur benih, ayat yang ke-6. Pasti ini loh jawaban tanda sukacita, kemenangan, penerobosan di tahun penerobosan ini. Salah satu hal yang Allah bangun. Kita sudah belajar berikut bertanda doa. Kita harus berdoa, kita harus iman, kita harus percaya. Dan sekarang kita harus memiliki sukacita, Bapak. Allah memulihkan segala sesuatu. Pulihkan keadaan kita. Kita tidak perlu khawatir, sedih dengan keadaan dunia. Karena pertolongan kita datang daripada Tuhan. Allah kita yang kita andalkan. Wow, cepat sekali ya. Begitu banyak hal ya yang Tuhan mau. Baik, yang ketiga. Saya masuk yang ketiga. Mengapa sukacita Allah ini demikian luar biasanya? Ya. Yang ketiga, karena di surga itu tidak ada susah. Di surga itu tidak ada rata tangis. Di surga itu tidak ada kesedihan, keluh kesah. Kalau di surga ada berita tentang sedikit celah, sedikit saja 0,0 sekian, masih ada kemungkinan ratapan, keluhan, kesusahan. Kita tidak perlu mikir surga, kita semuanya hidup sama seperti orang dunia. Kita bersenang-senang saja menurut kesenangan dunia. Tapi karena kita ini menerima segala kelimpahan sukacita yang daripada surga, dan kita pun akan pergi ke surga. Keselamatan itu membawa kita ke surga. Bapak Ibu, kalau surga diberikan Allah kepada kita, seharusnya surga yang di dalam hati itulah kerajaan surga. Ketika Tuhan Yesus berkata, biarlah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seharusnya kerajaan surga yang full of joy, full of rejoice, full of hope, full dengan segala kegirangan yang luar biasa. Itu harusnya tinggal di dalam kita, karena kita memuliakan Allah yang memiliki surga itu. Allah yang bersemayam di dalam surga itu. Allah yang memberikan tujuan supaya kita dibawanya ke surga. Dan sekaligus kita menikmatinya saat kita ada di bumi ini saat ini. Di dalam surga tidak ada ratapan. Karena itu di bumi ini kita sudah mulai belajar untuk bersukacita seperti di surga. Jangan sampai nanti Bapak Ibu bengong, semua orang tertawa luar biasa, tapi kita sendiri, kok ketawanya berlebihan ya, ketawanya kok seperti ini, seperti itu, kok kayaknya tidak ada rasa. Bapak Ibu, bahkan dalam hal apapun, karena itu Paulus sekali lagi memberikan penekanan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat itu sangat kuat sekali. Ini yang Paulus mau katakan, bahwa karena kita memiliki surga itu di dalam hati kita. Seperti yang dikatakan Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Oleh Roh Kudus, soal sukacita. Roh Allah di dalam kita, itu berarti Allah menyatakan kerajaannya, surga itu di dalam kehidupan kita. Ini bukan soal makan dan minum. Makan minum boleh apa adanya, tapi kalau ngomong sukacita, jangan menandingi sukacita Tuhan yang Allah berikan pada kita. Amin. Orang boleh ngomong ini dan itu, kita tidak akan tergoyahkan. Kami punya sukacita yang kau tidak miliki. Sukacita yang ada pada kami, inilah sukacita surga. Sebab dari surga kita menerima penghiburan, pertolongan, kekuatan Allah Roh Kudus. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang
17, gambaran surga lebih jauh. Tuhan beritahukan melalui kitab Wahyu. Ingat kitab Wahyu, kitab tentang pernyataan Allah terhadap hal-hal yang kita tidak ketahui, tersembunyi. Baik masa depan, peristiwa yang akan datang di akhir zaman, demikian juga tentang surga di mana kita semuanya akan pergi ke sana. Wahyu 21 tentang Yerusalem yang baru, kota mulia yang kudus yang penuh kemuliaan, itu surga di mana semuanya emas. Ini tidak emas, ini dunia ini masih 24 karat. 24 karat masih buat cermin. Kalau 24 karat itu bisa buat cermin, kita bisa bercermin. Tapi saya beritahukan, emasnya surga itu tembus. Secara langsung tembus seperti kaca. Lebih daripada sekedar cermin yang pantulannya berapa tajam. Ini tembus, itulah saking bening. Itu berarti karatnya tidak terhitung. Kita seperti berjalan di emas yang seperti kaca. Oh Tuhan. Sebab itu kita bandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan segala kemegahan. Sukacita yang daripada Allah diberikan kepada kita luar biasa. Inilah gambaran yang diberitahukan Allah melalui wahyu tentang surga. Mereka tidak akan menderita lapar dan haus. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Sebab anak domba Allah yang ada di tengah-tengah mereka akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Lihat begitu jelas. Karena itu Wahyu 12, lihat. Tidak ada air mata. Tidak ada lapar. Tidak ada pikir, aduh. Luar biasanya Tuhan Bapak. Matahari panas, orang mengalami penderitaan, orang mengalami mengeluh karena cuaca panas dingin. Allah menjadi perlindungan kita yang luar biasa. Sukacita karena Allah, kita sudah bicarakan tadi, adalah perlindungan kita yang luar biasa. Sebab itu Wahyu 12 ayat 12, dan bersukacitalah surga dan hai kamu semua yang ada di dalamnya. Di surga itu hanya ada sukacita. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita memiliki kerajaan surga di dalam diri kita oleh Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kita, tapi kita masih mengeluh? Bersukacita, karena itu bersukacitalah surga dan semua yang diam di dalamnya. Sukacita surga yang luar biasa. Sebab itu Wahyu 19:7 tadi sudah mengatakan, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan muliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita memiliki sebuah daftar kekayaan surga tentang sukacita yang luar biasa. Engkau tidak akan mengalami lapar dan dahaga. Artinya tentang makan dan minum, kebutuhanmu Allah sanggup sediakan. Engkau tidak perlu pikirkan. Engkau akan melihat bagaimana Allah akan memimpin engkau. Lihat di situ bagaimana Allah berbicara tentang, aku akan mengembalakan, aku akan menuntun, aku akan menghapus segala air mata. Tuhan akan mengembalakan kehidupan kita. Kita ini domba-domba Allah, Allah yang menjadi gembala. Kita tidak hidup menurut kekuatan, kemampuan. Tuhan akan mengembala. Digembalakan kepada air kehidupan. Segala hal yang kita hadapi, segala hal yang kita lalui, Allah menyediakan kehidupannya. Sampai kalaupun kita harus mengalami sebuah tantangan, percayalah setiap air mata tidak ada yang dihapuskan. Tidak dapat dihapuskan oleh Allah. Sampai menempatkan kita sebagai apa? Mempelai. Tidak ada mempelai itu yang mau kawin kok susah. Ada mempelai yang susah? Tidak ada. Sampai kita menjadi mempelai Allah. Karena Tuhan berkata, upahmu besar di surga. Bersukacita dan bergembiralah. Matius 5 ayat 12. Karena upahmu besar. Bapak Ibu, Allah sudah menyediakan dari surga kepada kita. Sudahkah kita menikmati surga yang demikian rupa? Saya harus sedikit tambahkan lagi bagian ketiga. Ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu tidak menerima sukacita yang dari surga, saya memberitahukan, saya harus terus terang, engkau harus berhati-hati. Engkau harus berhati-hati. Tidak peduli Anda orang Kristen, anak Tuhan, tapi kalau engkau tidak hidup dalam sukacita Allah, saya mengatakan di akhir zaman, engkau memiliki risiko yang besar. Ingat, berita sukacita ini sampai di Wahyu. Bukan hanya di Matius. Sampai kepada Wahyu, Allah menuntut, Allah meminta, Allah berjanji, Allah memberikan tentang we must joy in the Lord.
Sebaliknya berarti kalau kita anak-anak Tuhan tidak menyadari arti sukacita ini, Bapak Ibu, engkau akan mengalami masalah besar dalam kehidupan. Kenapa? Perhatikan Wahyu 12 ayat 12 B. Tadi kita bicara Wahyu 12 ayat 12a. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu semua yang diam di dalamnya. Tapi orang-orang yang tidak mengambil bagian dalam sukacita surga, perhatikan yang tinggal di dunia, yang tinggal di bumi, maafkan saya harus katakan terus terang, termasuk orang-orang Kristen, engkau yang tidak mau sungguh-sungguh, engkau yang tidak mau sungguh melibatkan dirimu dalam sukacita surga. Saya memberitahukan 12b mengatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut. Saya beritahukan, di luar Kristus hanya ada satu news. Saya beritahukan jujur, celaka, 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 celaka. There is no joy anymore. Tidak akan ada sukacita lagi. Bapak Ibu boleh selidiki bidang apa sekarang bisa memberikan harapan. Ekonomi. Maafkan saya harus katakan, inilah tandanya akhir zaman. Saya harus katakan apa yang Tuhan suruh saya katakan. Lihat, saya memberitahukan, awan yang gelap ini tidak akan, maafkan, saya khawatir ini tidak akan berhenti. Ini akan tetap ada. Alam betul-betul sudah dirubah Tuhan. Kita sudah belajar tentang tahun perubahan. Ini waktu yang saya katakan, kita sedang melewati awan gelap. Kalau engkau tidak berjalan bersama Tuhan, be careful. Lihat awan gelap sekeliling kita. Terus terang saya sedikit khawatir ketika Tuhan ngomong, ini bisa jadi tidak akan pernah berubah. Panas tidak akan menjadi seperti panas sesungguhnya. Hujan akan datang. Makanya jangan kaget, daerah yang mengalami banjir akan kebanjiran lagi. Kalau tidak bertobat akan banjir lagi. Sudah bisa beritahukan, karena 12b ingat, celaka. Kemudian Wahyu 18, jatuhnya Babel. Bapak Ibu bisa temukan celaka, celaka di jatuhnya Babel itu bicara dunia. Dunia ini akan runtuh, dunia ini akan hancur, dunia ini akan lenyap. Tidak akan ada sukacita. Anda akan temukan celaka, celaka, celaka. Begitu banyak. Bahkan hanya dalam hitungan 1 jam saja. Ada yang tadinya 1 hari, tapi 1 jam saja lihat peristiwa-peristiwa dunia hari ini. Dalam waktu 1 jam, gak sampai 1 tahun. Dunia sudah mengalami sebuah ketakutan, paranoid, halusinasi oleh sebuah penyakit di akibat dosa. Lihat dalam belum sampai 1 tahun. Bencana lihat, gak sampai 1 hari, tiba-tiba langsung amburadul rumah. Bapak Ibu, saya harus katakan apa adanya yang firman Tuhan sampaikan. Sukacita dari Allah ini sangat luar biasa. Allah sudah berikan keselamatan. Allah sudah berikan kunci untuk engkau menerima janji Allah. Yang ketiga, ingat, di surga itu ada sukacita. Allah itu membawa kita mengalami surga. Kalau kita membuat pilihan kita, saya katakan minggu, sukacita itu bukan pilihan, itu kebenaran yang harus terjadi. Sebab itu Wahyu pasal 6 tentang 6 meterai pertama yang dibuka, Wahyu pasal yang ke-6. Dan ketika anak domba, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba membuka meterai yang ketiga, maka aku mendengar makhluk yang ketiga itu berkata, marilah. Dan aku mendengar suara, dan aku mendengar seperti ada, menarik ayat yang ke-6, Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara. Berarti ini nggak betul-betul sesuatu yang jelas, kelihatannya bisik-bisik. Di tengah-tengah keempat makhluk itu yang berkata, ya sebelumnya dia melihat ya, makhluk itu, marilah, marilah, apa itu? Sesungguhnya aku melihat seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang timbangan. Timbangan itu dalam teori dunia kita tahu, itu ada di kejaksaan, di pengadilan, logo, lambang, simbol timbangan. Itu di pengadilan, sama di hukum ekonomi. Di pasar-pasar, Bapak Ibu yang tradisional, timbangan. Sekarang sudah mulai yang pakai elektrik. Tapi timbangan dulu itu begitu jelas. Ya, ini timbangan. Tapi di sini jelas ini timbangan ini bicara bukan hanya semata-mata tentang keadilan hukum. Ini bicara ekonomi. Karena dari ada suara yang aku dengar, seperti ada suara dari keempat makhluk itu yang berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini bicara hukum ekonomi. Ini bicara jual beli. Ini bicara tentang harga. Secupak sedinar itu gaji, upah 1 hari. Perhatikan di akhir zaman, Wahyu pasal 6, upah orang 1 hari itu hanya cukup untuk beli gandum.
Makanan orang Israel itu ada gandum, ada jelai. Itulah baru lauk pauk. Itu bicara nasi dan lauk pauknya. Tapi gaji itu hanya bisa cuman beli gandum. Upah sedinar satu hari itu cuman bisa beli gandum. Terus untuk beli 3 jelainya, 3 jelai itu secupak gandum. Itu butuh upah 1 hari lagi. Bagaimana bisa tuh tercukupi? Gaji 1 hari baru cuman bisa beli gandum. Lu terus jelainya pakai uang yang mana? Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 hari orang harus bisa menghasilkan 2 dinar. Tapi Alkitab mengatakan orang hanya bisa menerima 1 dinar. Karena itu dikatakan, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini bicara keadaan ekonomi yang semakin sulit, dan ini sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi. Sebab itu Bapak Ibu, karena itu di situ dikatakan jangan rusakkan anggur dan minyak itu. Artinya jangan kehilangan sukacita. Di dalam sukacita itu ada pengharapan. Di dalam sukacitamu ada surga. Allah yang akan menggembalakan. Allah yang akan menuntun kita ke air kehidupan. Allah yang akan menghapus segala air mata kita. Karena kita ini semuanya adalah mempelai anak domba Allah yang akan datang kembali. Tetap bersukacita. Akan ada sebuah, saya harus katakan, penderitaan yang sangat. Kalau engkau tidak tinggal di dalam Tuhan, ingat iblis akan datang dalam geramnya yang dahsyat. Sebab itu saya tidak akan heran apabila saya mendengar ada anak Tuhan atau keluarga Kristen tiba-tiba mengalami masalah kacau balau. Maaf, saya harus katakan, saya tidak akan heran. Kalau engkau tidak tinggal dalam sukacita Tuhan. Sungguh, Wahyu 12 ayat 12 mengatakan, ada surga, ada neraka di bumi. Iblis akan marah. Karena ia waktunya sudah singkat. Tapi anak-anak Tuhan yang sungguh mereka mengalami surga, mereka akan mengalami pemeliharaan Allah luar biasa. Tapi yang tidak sungguh-sungguh, Wahyu 6 ayat 6, sebelum kuda hijau kuning, maut mengikutinya, maut akan menyertai. Akhir zaman semuanya sudah terjadi, maut sedang terjadi di mana-mana. Yesaya sendiri pun sudah melihatnya jauh sebelumnya. Yesaya 24 melihat tentang bumi yang hancur, bumi yang dihancurkan. Nubuatan akhir zaman Yesaya 24. Saya menuju pada ayat kuncinya langsung, pada ayat yang 10. Kota yang riuh itu kacau, kota yang kacau riuh. Lihat, inilah dunia. Riuh tapi kacau sebenarnya. Inilah dunia. Kelihatannya ramai, kelihatannya pesta, tapi kacau aslinya. Do not expect something precious to the world, for the world. Bapak Ibu jangan harapkan. Kota itu kelihatannya ramai, kacau. Saya beritahukan hari-hari ini dunia sedang kacau kan. Lihat peristiwa 2020, orang bingung. Ih, di sana sini lihat Eropa kacau. Saya harus katakan, ada penolakan vaksin luar biasa di Eropa. Ada penolakan banyak. Orang tidak mau ribut, kacau riuh. Semua pintu tertutup. Dan tidak bisa memasuki. Ini gambaran semua orang mulai jaga jarak. Jaga jarak satu sama lain. Batasi, orang tidak bisa. Oh, kok bawa sakit jangan-jangan. Semua pintu tertutup. Orang akan menjadi individualistis. Orang hanya memikirkan dirinya. Orang akan gampang sensi curiga terhadap orang asing. Ah, orang ini. Seperti hari ini. Orang yang baru kita kenal bisa jadi kita punya, aduh jangan-jangan dia ada bawa sesuatu, OTG dan sebagainya. Semua pintu tertutup. Orang menjerit di jalan-jalan. Ayat yang ke-11. Oleh karena apa? Oleh karena anggur. Sebab apa? Segala bentuk sukacita itu hilang. Dan kegirangan di bumi itu sudah lenyap. Apa yang kita harapkan dari sukacita dunia Bapak Ibu, engkau akan kecewa. Itu sudah lenyap. Kalau ada sukacita yang kelihatan, itu semu. Kita harus bangun sukacita kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena Allah sudah bilang, Bapak Ibu tidak ada tempat terbaik di dunia di tidak ada. Tempat teraman di dunia nggak ada. Yang ada adalah surga yang Allah berikan dalam hidup kita. Melalui keselamatan.
Melalui pertolongannya ketika kita sungguh bersuka cita dalam percaya, dalam perbuatan baik, dalam diam di negeri, dalam setia, dan engkau bergembira, maka Allah akan menginginkan apa yang kau inginkan. Diinginkan hatimu. Sebab itulah surga. Di luar surga yang ada adalah, saya harus katakan jujur, celaka, celaka, celaka. Umat Tuhan, kita harus serius dengan Tuhan. Ini waktunya. Dimanapun kita berada. Mari kita menghampiri Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Biar setiap kita menguji hati kita. Adakah sukacita Allah itu nyata? Adakah sukacita surga itu betul-betul terjadi? Atau sukacita kita nggak sadari karena kita punya uang, karena kita punya pekerjaan yang baik, karena kita punya penghasilan, karena kita punya aset, karena kita punya tabungan, karena kita punya harta, kita punya jabatan. Bapak, Ibu, mari. Apa yang terjadi ke depan kalau kita tidak memenuhi, mempersenjatai hati kita dengan sukacita surgawi? Tidak ada keadaan apapun. Lihat, kita mendengar kejutan demi kejutan. Begitu banyak orang-orang populer yang sekarang ini tiba-tiba meninggal. Banyak berita dunia hari-hari ini yang mengagetkan, mengejutkan. Dan saya lebih lagi melihat orang dunia yang tiba-tiba mengatakan, saya akan menutup matahari supaya tidak terjadi pemanasan global. Itu sebuah ide-ide yang gila. Itulah kebingungan manusia. Bagaimana mereka berusaha dengan hal-hal yang aneh-aneh. Padahal caranya sederhana untuk melihat dunia ini seharusnya masih ada dalam kasih karunia Tuhan. Manusia harus bertobat di mana-mana. Segala kebanggaan manusia yang dimiliki melalui kepandaian, pengetahuan yang mereka andalkan, kehebatan yang mereka miliki dengan segala bentuk keahlian, telah membuat dunia menukarkan kesukaan yang sesungguhnya. Karena dunia tidak melihat keselamatan. Dunia tidak mengerti apa itu keselamatan, apa itu hidup yang kekal. Sebab itu Tuhan sedang sungguh melakukan apa yang sudah dikatakannya jauh sebelumnya melalui nabi-nabi. Wahyu lebih tegas lagi. Celaka demi celaka, meterai demi meterai dibukakan, sangkakala demi sangkakala dibunyikan, anggur cawan dituangkan, cawan murka Allah. Sampai pada ayat 18, puncaknya jatuhnya Babel. Dunia dengan segala kesombongan, kemegahannya yang mengatakan kami punya sukacita tersendiri. Tapi Yesaya melihat kota yang kacau riuh itu telah hancur. Kita sedang melihat tanda-tanda kehancuran dunia ini. Sebab itu kita yang mengenal Allah, marilah kita percaya. Pak, kok bisa sih ngomong kehancuran dunia ini? Firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap. Bahkan segala unsur-unsur dunia ini akan binasa dengan api Allah yang luar biasa. Hari Tuhan sudah dekat. Bahkan lebih cepat daripada apapun. Pahit, pahlawan pun menangis. Hari kegemasan, hari pemusnahan, hari kebinasaan. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh karena perak atau emas. Cemburu Tuhan akan membinasakan mereka. Darah mereka akan terbuai seperti debu. Usus mereka akan tercurah seperti kotoran manusia. Sefanya pasal 1 ayat 17-18. Pernyataan-pernyataan Tuhan begitu kuat, Bapak Ibu. Kita di akhir zaman, jangan engkau dibimbangkan. Saya harus katakan, dan khotbah-khotbah yang seolah-olah mengatakan Anda dunia masih ada hal yang kita bisa harapkan yang seperti ini, seperti itu. Kecuali di dalam Tuhan Yesus sepenuhnya dengan hidup bersungguh-sungguh, engkau tidak bisa mengharapkan yang lain daripada dunia ini. Hanya di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita yang sudah menerima keselamatan. Sebab jika tidak demikian, Rasul Petrus tidak akan
dengan tegas mengatakan, sejak awal suratnya mengatakan, kita memiliki bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman. Anak-anak Tuhan, mungkin kalau oleh dunia iman, apa yang bisa kau buat dengan iman kau? Sepertinya diolokkan, dihinakan. Percayalah. Saya harus katakan apa, dan dunia sekarang ini menghadapi kenyataan. Orang-orang yang selama ini bicara tentang meremehkan hal rohani akan menarik perkataannya, menelan setiap pernyataan-pernyataan mereka yang meremehkan hal-hal rohani akan dikagetkan. Karena mereka tidak akan menemukan jawaban jalan keluar yang lainnya. Sebab semuanya terjadi. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, sampai munculnya kuda keempat kuning, hijau, pucat. Itulah roh maut yang akan terjadi memenuhi seluruh dunia ini. Tidak ada sukacita dari cara yang lain. Mari umat Tuhan, sejauh kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, mari malam hari ini cari Tuhan. Cari Tuhan. Biar keselamatan daripada Allah menjadi sebuah harta kekayaan yang kita pegang teguh, kita banggakan. Jangan gantikan dengan hal apapun. Jangan meratap, jangan bersedih, jangan berduka hanya oleh karena keadaan manusiawimu. Tidak ada uangkah? Mengalami masalahkah? Mengalami keadaan buruk? Mari, sebab kesukaan oleh keselamatan itu jauh lebih daripada segala sesuatunya. Sebab Allah sendiri sudah memberikan sebuah janji, pertolongan, kelegaan, penerobosan. Ketika sukacita Allah itu terjadi, Allah mendapati sukacitanya dalam hati kita. Sakit akan sembuh, perlindungan Tuhan akan dinyatakan, kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan. Seperti orang yang menabur sambil mencucurkan air matanya, pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Sukacita Allah sedang diberikan bagi kita. Mari izinkan, biarkan sukacita Allah, Roh Kudus, ambil alih hati kami. Tuhan Yesus, mari ambil alih setiap hati kami. Jangan biarkan sukacita oleh karena hal yang lainnya mencoba mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Kami tidak mau Tuhan, hanya oleh karena Engkau. Itulah keselamatan. Dalam keselamatan yang Kau berikan itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi perisai yang sungguh melindungi, menjaga, memelihara kami sempurna. Baik dalam hidup kami yang sekarang ini, di dunia ini, di bumi ini. Allah sanggup dengan kekuatannya. Sebab itu Allah berkata sukacita. Kenapa Allah berkata sukacita? Karena Allah punya jaminan. Karena Allah berjanji untuk menyertai kita. Kalau engkau tidak bersukacita, berarti engkau tidak percaya akan jaminan Allah. Engkau tidak percaya Allah beserta kamu. Sebab itu Allah berkata, Rasul Petrus berkata, sekalipun engkau tidak melihat, engkau percaya. Itulah yang Allah kehendaki. Engkau percaya sekalipun sekarang ini engkau belum melihat. Itulah sebabnya engkau menerima kegembiraan, sukacita yang mulia dan tidak terkatakan itu. Mari kita mau menikmati sukacita daripada Allah. Sukacita daripada Allah itu adalah jaminan bahwa Allah pasti menyertai, pasti menolong, pasti memelihara. Sehingga kita akan melihat kehidupan kita dibedakan daripada dunia ini. Dunia ini akan meratap, dunia ini akan menangis, dunia ini sungguh akan terjatuh dalam sebuah ketidaktahuan, ketidakmengertian bagaimana dengan kenyataan-kenyataan yang akan terjadi. Keadaan dunia ini akan semakin banyak. Orang Alkitab menuliskan Injil Lukas, orang yang mati karena panik, karena takut, karena cemas. Perubahan alam, kondisi alam. Padahal mereka belum menjadi korban, tapi karena khawatir, karena takut. Kemarin sudah begini, apalagi besok, apalagi keadaan kok sepertinya belum berubah. Kondisi dunia alam segala sesuatunya. Sebab itu kita diingatkan, tahun ini Allah bicara penerobosan. Hanya berjalan bersama Allah, kita bisa melalui semuanya. Ingat firman di awal tahun, Ia akan datang seperti arus dari tempat sempit yang dihembuskan oleh nafas Tuhan. Yesaya 59 ayat 20. Saya tidak lupa ayat yang Tuhan
suruh saya sampaikan. Sebab kemudian 21, dan inilah perjanjianku dengan mereka. Aku akan menaruh rohku atas mereka, firmanku di dalam mulut mereka dan mulut keturunan mereka, dan mulut daripada keturunan-keturunan mereka. Itulah firman dan roh, satu-satunya kekuatan yang luar biasa. Tidak ada kekuatan yang lain. Sampai kita bisa berbangkit, bersinar, mengatasi, mengalahkan kegelapan dunia, penerobosan yang Tuhan janjikan melalui Yesaya 60. Sebab itu Tuhan, ini kami. Kami mau mengalami sukacita-Mu. Kami tidak mau pedulikan ketika dunia sedang menawarkan sukacita yang lain. Sukacita oleh karena sebuah hal yang, kenapa kamu harus sukacita tapi dengan susah? Kami tidak susah. Bapak Ibu, kita tidak susah. Keselamatan itu mengatasi segalanya. Di tengah-tengah sekalipun, walaupun sukacita Allah terlalu luar biasa bagi kita. Mari Roh Kudus ambil alih setiap keadaan kami. Kami segenap jemaat Tuhan, semuanya, baik kami yang di gereja, di rumah-rumah, Tuhan ingatkan kami, ibadah itu bukan semata-mata kebiasaan. Ibadah bukan sekedar sebuah seremonial, tapi sikap kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kami, baik yang online maupun yang di gereja, kami sungguh mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadikan suatu kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan pada kami menjadi sebuah hal yang biasa. Kami mau semakin dikuatkan dalam roh kami, dalam iman kami. Kami mau makan makanan rohani. Kami mau puas bukan oleh karena hal duniawi jasmani, tapi oleh karena kuasa, oleh karena surga, kerajaan Allah. Kebenaran yang merdekakan, mencelikan, menyatakan kehendak Allah yang sepenuhnya itu boleh kami alami dalam hidup kami. Sebab itu biar malam hari ini sukacita Allah itu mengalir, supaya kami tidak berada kepada sebuah keadaan celaka yang disebutkan. Hal yang kedua, celakalah hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun padamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Hari-hari ini sedang terjadi. Tapi kita yang ada dalam hadirat Tuhan, sukacita Allah, ada perlindungan, ada kekuatan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada penghiburan melimpah-limpah, ada pengharapan yang tidak pernah menjadi pudar, pengharapan yang semakin mengokohkan iman kita. Bukan berharap semata-mata hanya sekedar diberkati, tapi biarlah melalui berkat-berkat itu kami semakin setia Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Kami tidak mau membiarkan semua hal yang baik yang disebut berkat menggantikan kesungguhan, kesetiaan kami pada Tuhan. Kalau berkat-berkat itu membuat kami gak setia sama Tuhan, lebih baik ambil Tuhan. Ambil daripada hidup kami, supaya sukacita yang sejati itu nyata atas hidup kami. Terima kasih. Sebab itu Wahyu 12 ayat 11b mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mencintai nyawa mereka sampai kepada maut. Tidak ada hal lain yang kita kasihi. Tidak ada. Hanya Tuhan. Sebab keselamatan yang sudah Allah berikan sungguh dahsyat bagi kita. Materaikanlah firman-Mu, kami simpan, kami renungkan, dan kami beroleh bagian dalam sukacita Allah yang sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, buka hatimu, angkat tanganmu. Biarkan wajah Tuhan memandang kita. Biarkan Allah melihat kita dengan matanya yang maha kudus, maha suci, maha agung itu. Memperhatikan, menilik, mempedulikan, melimpahkan, memberikan, mencurahkan atas kehidupan kita.
Sukacita yang menjadi meterai jaminan untuk kita menerima bagian-bagian selanjutnya Allah mau berikan pada kita. Ketika kita sungguh menjadi pelaku daripada kehendak Allah. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang memelihara kehidupanmu, mencurahkan segala hal yang kau butuhkan di dalam keluarga, dalam usahamu, pekerjaanmu, dalam studimu, dalam masa depan, rencana-rencana, harapan, kerinduan, cita-citamu. Percayakan dan percayalah, Allah sudah memberi, Allah sudah menyatakannya. Sebab itu Dia berfirman, Allah sudah berfirman, bersukacitalah, karena sungguh kemuliaan, kemenangan, kebaikan yang daripada Tuhan untuk segala sesuatunya sudah diberikannya kepada kita. Allah memberkati kita semuanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang menyertai, yang meneguhkan, menguatkan hati kita, dan selalu membawa kehidupan kita semakin diubahkan, disempurnakan, mengalami penerobosan. Kesempurnaan Allah dinyatakan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya, dan bersama-sama percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin.